Kita meneruskan pengajian kitab Ijan Durori. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yajibulan wajib bihaqihi dalam hake Allah, bihaqihi dalam hake Allah Ta'ala hale mahaluhur sapa Allah, Ta'ala hale mahaluhur sapa Allah, Ta'ala hale mahaluhur sapa Allah. Apa asam'u krungu, apa sam'u krungu, apa sam'u krungu, apa asam'u krungu, wal basaru lan ningali, apa asam'u krungu, wal basaru lan ningali, wal basaru lan ningali. Wa huma utai asam wal basaru, asam wal basaru, wa huma utai asam wal basaru iku sifatani sifat loro, iku sifatani sifat loro, tasniah, iku sifatani sifat loro, qadimatani kang dingin karone, qadimatani kang dingin karone, qaimatani kang jumeneng karone, qadimatani kang dingin karone, qaimatani kang jumeneng karone. Bidzatihi kelawan zate Allah, bidzatihi kelawan zate Allah, bidzatihi kelawan zate Allah. Ta'ala hale mahaluhur sapa Allah, Ta'ala hale mahaluhur sapa Allah. Yang kasih bukan kebuka, yang kasih bukan kebuka, yang kasih bukan kebuka, bihima kelawan asam wal basaru, bihima kelawan asam wal basaru, bihima kelawan asam wal basaru. Apa al maujudu, apa al maujudu barang kang wujud, apa al wujud maujudu barang kang wujud, apa al maujudu barang kang maujud. Wadidduhuma utai kebalikane asam wal basaru, wadidduhuma utai kebalikane asam wal basaru. Iku as-samamu tuli, tuli budek, tuli iku as-samamu tuli, tuli tidak bisa mendengar. Wal amalan buta, wal amalan buta, wal amalan buta, wal amalan buta. Wad dalilu tai dalil, wad dalilu tai dalil, wad dalilu tai dalil ala zalika ing atase mengkono, ala zalika ing atase mengkono. Iku qauluhu dawe Allah, iku qauluhu dawe Allah. Ta'ala hale mahaluhur sapa Allah, Ta'ala hale mahaluhur sapa Allah. Nyatane dawu wa huwa utawi Allah, wa huwa utawi Allah iku as-sami'u zat kang krungu, iku as-sami'u zat kang krungu, wa al-basiru kang ningali, al-basiru kang ningali, al-basiru kang ningali, al-basiru kang ningali. Sifat selanjutnya adalah sifat sama dan basar. Jadi yang namanya Tuhan itu harus sama, harus bisa mendengar, harus bisa mendengar,
harus bisa melihat. Tentu karena Tuhan beda dengan cara melihat kita dan cara mendengar kita. Kalau kita mendengar itu dengan telinga, ya kan? Kalau dengan alat telinga, terus dengan adanya suara, terus dengan suaranya itu nggak boleh terlalu dekat atau terlalu jauh. Kalau terlalu dekat, sampai terlalu keras ya, terus terlalu keras sampai memekakan telinga justru nggak terdengar, ya kan? Dasar ya. Dasar kalau suaranya terlalu keras, anteng, terlalu anteng justru nggak jelas, atau terlalu kecil, nah, terlalu orangnya terlalu jauh sumber suaranya ya nggak mendengar. Atau aisarnya tambah tua hingga irek kayak bolot orang krungu, ya kan? Ini kalau manusia dengan cara alat. Tapi kalau Allah, cara mendengarnya dengan apa? Apa Allah punya telinga yang besar sekali sampai bisa mendengar? Ya bukan seperti itu. Allah mendengar tanpa dengan alat. Beda dengan kita sebagai makhluknya, ya. Terus sama basor yang selanjutnya, basor juga namanya melihat. Ya tentunya melihatnya Allah dengan melihatnya kita berbeda. Kalau kita melihat benda ya dengan menggunakan mata, kalau matanya ditutup ya nggak terlihat, matanya rusak nggak bisa. Cahaya terus harus ada cahaya. Kalau terlalu gelap ya nggak ada cahaya, ya nggak bisa melihat, ya kan? Bendanya yang kita lihat terlalu dekat sampai ke depan mata kita nggak terlihat. Coba saya baca ini langsung dekat, ya nggak bisa, ya kan? Terlalu jauh, ya kan? Ini karena kita ini manusia ini melihatnya terbatas. Beda dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Umpamanya saya pengen supaya nggak dilihat oleh Allah, di pintunya rumahnya ditutup, ya, gerbangnya ditutup, rumahnya dikunci, terus kamarnya dikunci, masuk lemari, ya kan? Masuk ke laci umpamanya, asar Allah tetap melihat enggak? Allah tetap melihat enggak, Bari? Tetap melihat. Kalau orang sih enggak ketutup, orang itu enggak terlihat. Ya, itu rumahnya besar, ada orang enggak ya itu di rumah itu? Ya sepertinya enggak ada orang, enggak terlihat bahwa Aisyah ngumpet di lemari, kan? Tapi kalau Allah melihat, kalau kita melihat semut di malam hari, di gelap yang tidak ada cahaya, semut hitam di balik batu, melihat enggak? Aisyah nggak bisa melihat. Karena melihat semut hitam di atas batu di gelap gulita nggak terlihat. Tapi kalau Allah Maha mengetahui. Makanya Allah dengan sifat sama dan basor bisa menyingkap, bisa terbuka semuanya sesuatu yang wujud, ya, baik berupa benda yang memang terlihat oleh panca indera manusia atau seperti makhluk gaib, jin, ya kan, malaikat, semuanya bisa dilihat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Allah dalilnya bagaimana? Ya dalilnya dalam Al-Quran, wa huwas sami'ul basir. Allah Maha melihat dan Allah Maha mendengar. Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat.
Terus kalau Allah tidak bisa melihat, Tuhan itu tidak bisa melihat dan mendengar, itu berarti apes, lemah. Kalau Allah itu lemah ya tidak bisa berkuasa, tidak bisa membuat alam semesta. Umpamanya ada orang buta terus tuli, jangankan memberesi, ada orang buta terus tuli, disuruh beresi itu, beresi lemari rusak, kira-kira bisa nggak? Tak. Ada orang buta tuli, bisa nggak dikongkon beresi lemari? Sebabnya tuli, bakal tuli diomongi kebriyen, tuli orang kromo. Sar, umpamanya Aisar buta tuli, tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat. Diperintah kongkon beresi, kongkon adus bae ora weruh. Sar adus wong ora krungu. Kalau tidak bisa mendengar, akhirnya tidak bisa mengerti perintah, ya kan? Masa Tuhan seperti itu? Umpamanya dulu ada orang yang menyembah batu, ada orang yang menyembah batu disembah, ya itu ya aneh. Ada Tuhan kok tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar. Ada orang yang menyembah gunung, ya aneh. Masa Tuhan tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar? Batu kan tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar. Wong berpindah saja tidak bisa, karena memang bukan Tuhan. Terus wajibulan wajib fi haqihi dalam hake Allah, fi haqihi dalam hake Allah ta'ala hale mahaluhur sapa Allah, ta'ala hale mahaluhur sapa Allah. Apa al kalamu, kalam itu artinya dawuh ya. Apa al kalamu, kalam dawuh, ngomong. Apa al kalamu dawuh, kalam wa utai al kalam, wa utawi al kalam iku sifatun sifat, iku sifatun sifat, iku sifatun sifat qadimatun kang dingin, qadimatun kang dingin, qaimatun kang jumeneng, qaimatun kang jumeneng bidzatihi kelawan zate Allah, bidzatihi kelawan zate Allah Ta'ala, bidzatihi kelawan zate Allah Ta'ala. Walaisat lan ora ana apa al kalamu, walaisat lan ora ana apa al kalamu, walaisat lan ora ana apa al kalamu iku biharfin kelawan huruf, iku biharfin kelawan huruf, iku biharfin kelawan huruf, wala sautin lan suara, wala sautin lan suara, wala sautin lan suara, wala sautin lan suara. Wadidduha utawi kebalikane al kalamu, wadidduha utawi kebalikane al kalamu, wadidduha utawi kebalikane al kalam iku al bukmu, al bukmu bisu ya. Iku al bukmu bisu, al bukmu bisu. Wa utai al bukmu iku al kharsu ya, bisu iku al kharsu bisu, ora bisa ngomong ya. Iku al kharsu bisu. Wa dalilu utai dalil, wa dalilu utawi dalil, wa dalilu utai dalil ala dzalika ing atase mengkono, ala dzalika ing atase mengkono,
ala dzalika ing atase mengkono iku kauluhu dawe Allah, iku kauluhu dawe Allah, iku kauluhu dawe Allah ta'ala alema haluhur sapa Allah, ta'ala alema haluhur sapa Allah, ta'ala alema haluhur sapa Allah. Dalam Al-Quran ayatnya bahwa kallamallahu Musa taklima, wa kallama lan dawuhi sapa Allah, wa kallama lan dawuhi, wa kallama lan dawuhi, wa kallama lan dawuhi sapa Allah Allah, sapa Allah Allah Musa ing Nabi Musa, Musa ing Nabi Musa ing Nabi Musa takliman kelawan dawuhi temenan, kelawan dawuhi temenan, takliman kelawan dawuhi temenan, takliman kelawan dawuhi temenan. Al-kalam, jadi Tuhan itu harus berkalam. Kalam itu artinya ngomong, bisa berbicara, bisa berkomunikasi. Itu yang namanya kalam itu apa? Sifat yang qadim, yang menetap pada zatnya Allah. Yang mana kalamnya Allah itu berbeda dengan kalamnya manusia yang mengandung huruf dan suara. Kalau bahasa sekarang ya mengandung sandi dan sinyal ya. Jadi kita ya, umpamanya seperti HP ini kan nggak terlihat suaranya kan, antara ada orang ngomong dari sini terus dari Jakarta, ini kenapa kok bisa nyambung? Karena tersambung dengan sinyal. Jadi begitu juga dengan sandi-sandi. Dulu ada orang, dulu teknologi dulu dengan morse atau sandi itu. Kalau Allah tidak mengandung huruf dan suara atau syarat isyarat-isyarat yang lain. Terus bagaimana ya? Ya yang penting beda dengan makhluknya. Makhluk itu kalau berbicara walaupun dengan menggunakan HP itu kan harus ada sinyal. Jarak. Terus HP ini kata Raka Maringesar, Sar, itu kenapa di telepon gak bisa Sar sama Pari? Batu apa namanya, batunya ada, sinyalnya ada, pulsanya ada. Kenapa gak bisa jalan ngobrol dengan Fahri? Ini ternyata Fahrinya dihubungi yang rusak HP-nya Fahri, ya makanya nggak bisa, ya kan? Artinya kalau sekarang ya dengan sinyal-sinyal, tapi kalau Allah ini tidak mengandung hal-hal itu. Allah ketika berbicara tidak mengandung hal-hal yang seperti itu, huruf, suara, terus bagaimana? Ya, wa'lam, yang penting berbeda dengan makhluk. Ya. Dan kebalikannya adalah bisu. Dan mustahil yang namanya Tuhan itu bisu, ya kan? Dalilnya bagaimana? Wa kallamallahu Musa taklima. Allah berbicara dengan Nabi Musa dengan berbicara benar, sebenar senyata-nyatanya, mendahului atau memberikan kalam kepada Nabi Musa, berkalam kepada Nabi Musa yang jelas-jelas ya. Terus kalau Tuhan itu tidak bisa berbicara, ya bagaimana malaikatnya ngaturnya ya kan? Harus ada ya. Terus kalau kita, Tuhan tidak bisa bicara, ketika kita berdoa kepada Allah dan sebagainya, kita sholat itu bagaimana ya akhirnya
yaitu mustahil bahwa Tuhan itu tidak bisa berbicara. Wayajibulan wajib, wayajibulan wajib, wayajibulan wajib, wayajibulan wajib.